Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan kita dari MK Misteri Kejawen. Pada malam hari ini teman-teman, kita akan berbincang-bincang dengan Ki Bopo Samudro. Nah, di sini nanti apa yang kita perbincangkan, silakan teman-teman di sini tonton video kita dari awal sampai akhir teman-teman. Dan kalau bisa videonya itu jangan di skip. Nah, di sini bagi teman-teman yang pengen bercerita di Misteri Kejawen, punya cerita-cerita mistis, silakan teman-teman langsung hubungi kita di nomor WA di bawah ini teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita ngobrol dengan Ki Bopo Samudro, jangan lupa teman-teman di sini bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan teman-teman subscribe, like dan komen agar channel kita ini semakin berkembang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ki Bopo Samudro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Cici. Oh ya, gimana keadaan untuk malam hari ini Bopo? Alhamdulillah kabarnya baik, sehat. Cuma cuacanya sekarang lagi hujan terus-terusan. Gini. Hujan membawa berkah ini toh kayaknya. Insya Allah itu Mas. Mohon maaf Bopo, untuk malam ini mau bercerita tentang apa Bopo? Saya mau bercerita tentang pengalaman ritual di Tambarjo, Blitar. Oh, di Tambarjo, Blitar. Iya, itu Mas. Iya Bopo. Monggo Bopo, sebelum kita mulai acara ini, disapa dulu teman-teman dari Misteri Kejawen Bopo. Oh iya, terima kasih Mas Cici atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam rahayu kepada seluruh pemirsa Misteri Kejawen dimanapun berada. Semoga malam ini kita diberikan kesehatan, rezeki yang barokah, dan untuk kesehatan untuk kita semua. Amin. Ini Mas Cici ya, saya mau bercerita tentang pengalaman ritual dalam perjalanan saya dari rumah ke Tambarjo, pantai Tambarjo, Blitar, dan ke arah gunung tempat sareanya Mbah Wali. Tempatnya sebelahnya pantai yang menjorong ke laut itu. Apa itu? Gunungnya menjorong ke laut itu. Itu lokasinya di Tambarjo, Blitar gitu po ya? Iya, di Tambarjo, Blitar. Itu maksudnya wali itu wali namanya Mbah Wali? Mbah Wali Mas itu. Atau bukan gelarnya wali atau namanya bukan, wali? Namanya Mbah Wali kalau menurut saya gitu. Oh, namanya Mbah Wali. Iya. Gitu Bopo, monggo dilanjut Bopo. Gini Mas ya, pertama saya ke sana itu kejadian yang sangat mengerikan ini gini. Kita kan masuk lokasi, medannya kan lumayan sulit Mas, tahun dulu itu Mas ya. Belum itu ada lama sekali Mas, mungkin lebih kurang 2007 kalau tidak salah Mas. Kalau udah 2008 itu ya. 2007, 2008. Oh. Masalahnya itu jalannya itu, waduh, masih susah, aspalnya masih susah, medannya masih susah.
Tapi sudah diaspal ya? Masuk lokasinya belum. Oh, belum. Masih biasa mas. Itu warungnya saja masih ada cuma satu mas. Itu. Padahal kalau sekarang saya pernah ke sana yang baru-baru ini sudah banyak warung. Perbedaannya udah jauh banget dari pertama saya dulu masuk wilayah sana mas. Nah, saya masuk ke sana dulu mas. Pertama ada lebih kurang ada 6 sampai 8 orang naik mobil. Berangkat jam berapa itu, Pak? Saya berangkat dari Jombang dulu itu lebih kurang jam 7 lah, habis isak kira-kira mas ya. Nah, sampai sana tuh 8, 9, 10. Mungkin lebih kurang hampir 3 jam perjalanannya mas. Nah gitu. Kita berjalan ke sana dengan teman-teman seprofesi lah istilahnya itu. Nah, dalam perjalanannya itu kita sudah masuk lokasi. Nah, karena dulu itu kan masih sepi sekali mas. Ketepaan dulu itu juga waktunya hujan rintik gitu mas ya. Sudah sepi sekali. Nah, begitu masuk kita mau cari lokasi ritualan itu mas ya. Kita sudah siapkan berarti masuk nyampe mana? Lokasi Pantai Tambak Rejo jam 10 mas, lebih mas, jam 10 kita taruhlah kita masih berbenah-benah itu jam 8, 9, 10, 11 mas sampai sana lo masuk lokasi. Ya. Jam 11 itu masuk lokasi nggak istirahat dulu atau gimana gitu Pak? Nggak, ya kita istirahat di situ mas, di lokasi sama kita mencari lokasi untuk ritualan yang bagus gitu mas, gimana posisinya yang baik gimana gitu. Nah kita akhirnya keliling mas, kita susuri pantai dari itu arahnya mana ya, kalau pokoknya kanan kiri ya, nggak tahu arahnya, mungkin ke barat itu mas ya. Nah itu kita susuri dulu ke kiri. Oh ini berarti kalau kita kiri nanti kita kalau ombaknya pasang kita mungkin nggak bisa naik ke gunungnya Mas Kumambang, ke Mas Kumambang mana itu di makamnya Mbah Wali itu mas. Oh itu makamnya itu di atas gunung? Di atas gunung gitu mas. Ya itu yang di gunungnya itu namanya Pasetran mas, gunungnya itu. Nah itu tapi Pasetran, bukan Pasetran Gondomayit gitu bukan ya? Bukan, Pasetran aja. Kalau Pasetran Gondomayit ada lagi mas, lain lagi. Sebenarnya gitu. Nah kadang ada memang orang yang salah penafsiran atau gimana ya, situ dibilangnya Pasetran Gondomayit. Kalau menurut saya situ Pasetran aja mas. Itu jadi pantai ada gunung. Nah kalau itu lagi pasang kita nggak bisa naik, kita kan melewati laut sedikit itu mas. Tapi kalau waktunya nggak pasang kita bisa naik. Akhirnya dari situ kita mencari tempat ke pantainya dulu mas, sebelum naik ke mana itu Pasetran. Nah dari Pasetran kita belum akhirnya kita nganan ke barat mungkin ya kalau salah itu ya, nganan lagi balik. Nah dari ujung sana dulu itu masih agak apa ya mas ya, taruhlah kan kayu besar kan masih banyak, agak berserakan dulu banyak. Bagus pantainya sebenarnya, agak berserakan. Kita ke sana akhirnya karena situasinya lagi hujan mas, gerimis, kita balik lagi. Sebelum kita ritualan kan ritualan kita lebih kurang jam 12 mas ya, jam 12 sampai jam 1. Ada temen yang ngopi dulu di depannya warung, ada yang buka cuma satu, zaman dulu warungnya cuma satu aja. Nah itu di dekat pantai itu kan? Iya, depan pantai. Itu bukanya jarang sekali, orangnya tidur situ. Itu buat wisata bukan tuh bos? Kalau sekarang wisata, kalau zaman dulu kalau buka wisata gitu mas? Iya, ya sebenarnya sudah mas, cuma belum masih sepi lah. Masih sepi, cuma
lebih mengarah ke orang ritual di sana itu. Kalau saya melihatnya. Masalahnya saya cerita dari beberapa narasumber, termasuk orang tua saya, dulu katanya juga pernah ke sana, tapi malah sangat sepi sekali juga pada zaman dulu itu. Nah, itu saya ke sana aja dulu masih warung aja masih satu, Mas, juga masih sepi sekali. Nah, dari situ teman udah marung, taruhlah kita lebih kurang jam 12, setengah 1, kita mulai teman-teman kumpulin, ayo kita mulai ritualan. Nah, jam berapa Pak? Jam setengah 1, Mas. Oh iya ya. Nah, jadi jam 12.30 kita mulai berbenah, kita siapkan ada bunga setaman, 7 rupa itu, ada dupa. Nah, kita kumpulkan, kita dari berbagai teman, ayo kita meditasi atau semedi di sini, Mas Yang. Nah, sudah suasananya sangat hening sekali, Mas, sangat hening sekali, karena sudah menjelang malam. Nah, terus warungnya itu sudah kan tutup, Mas, udah gitu dia kan jarang sekali ya. Nah, penjaganya dulu kalau itu saat ada orang laki itu satu, Mas, di warungnya. Nah, di saat kita lagi fokus, kita sudah siapkan bunga, dupa, ditaruh di pojok, di depan yang. Nah, dalam proses semedi itu, Mas. Nah, padahal kita parkir mobil, nah, dan lainnya itu kan tidak terlalu jauh lah, Mas. Sebenarnya cuma lebih kurang nggak sampai 5 meter, ya 5 meter lah taruhan gitu aja, 5 meter. Nah, semua kan tertutup, terkunci. Iya. Mobil tertutup kunci. Dalam proses semedi itu, Mas, kita tiba-tiba itu suara pintu mobil digedor, Mas, kayak dibuka, apa itu lempar itu, Mas, di apa ini tuh, di jeretnya lah. Nah, ya istilahnya di jeretnya apa ditutup. Nah, ditutup, tapi keras sekali, Mas. Jauh itu sampai teman-teman yang meditasi, yang semedi di situ itu terkejut. Padahal itu sudah fokus-fokusnya loh. Padahal kan nggak ada siapa-siapa, Mas. Nah, itu asli kedengaran memang suara pintu mobil ya? Iya, jelas suara pintu mobil. Nah, sekarang, Mas, nggak ada pintu apa lain-lain di sana. Kita dipantau kan terus gemuruhan suara ombak dan kan karena suasananya hening sekali. Jadi yang jelas suara ombak. Lah tiba-tiba itu dengar kayak suara pintu mobil dihentakkan sekencang-kencangnya, Mas. Semua terkejut. Ada apa ini? Kaget gitu. Iya. Nah, setelah kejadian itu kita semua diem, Mas. Nah, oh mungkin ada yang ganggu gitu aja. Udah semua tenang, nggak apa-apa, fokus ya, semua. Yes. Semua itu, Mas. Nah, di saat selang itu, Mas, kita sudah mulai tenang, fokus lagi. Mungkin yang kedua ini sangat mengerikan lagi. Nah, yang tahu bukan cuma saya aja. Saya sama ya maaf ya dulu kalau jelas pedagang kopi di depan itu di saat apa pedagang kopinya juga ikut ritual gitu? Enggak ikut dia cuma nunggu, dia enggak tahu, pokoknya dia orang situ atau gimana, nggak paham saya. Oh iya. Ya kayak ya bukan juru kunci, pokoknya dia udah biasa jualan di situ. Sendirian, Mas, dalam zaman dulu dia nggak ada temennya. Mungkin istrinya juga sudah dia nggak paham, intinya dia sendirian, biasa katanya. Nah, dalam kejadian yang kedua itu mengerikan gini. Nah, kita sebenarnya saya tahu, terus ada temen yang satunya juga tahu. Nah, tapi si pedagang kopi ini dia sampai terbirit-birit melihat apa, Mas? Dia melihat pocong tingginya tuh 1 pohon kelapa. Oh, gitu. Dalam proses semedi saya di situ tuh. Loh, mohon maaf, ini maksudnya gimana tuh? Pokoknya saya masih bingung. Itu tukang kopinya itu cerita atau
Kok Bopo tahu tukang kopinya ini lari pada waktu fokus gitu loh, Pak? Kita kan setelah itu kan anu Mas, tahunya kan kita sudah selesai Mas. Oh, sudah selesai. Sudah selesai ritual. Sudah selesai ritual. Sebenarnya kita anu nggak apa tuh biasa, cuma sekedar aja ngomong-ngomong biasa, mau ngopi lagi gitu loh Mas dulu. Ya, masalahnya kita mau melanjutkan ke gunung ke Pasetran tadi di Mbah Wali itu tadi gitu loh. Nah, si pedagang kopinya bilangnya gimana gitu. Saya itu loh orang sini Mas. Saya selama ini ibaratnya dia ndak pernah takut, juga ndak pernah ngeri. Baru kali ini Mas saya ngeri, bahkan dia lari melihat pocong kok tingginya 1 pohon kelapa, gitu. Nah itu Mas lucunya, ya ngerinya di situ. Bentar mau ini saya mau tanya kok. Itu tadi kan kejadiannya gini. Setelah Bopo selesai ritual nih ya, terus kembali ngopi. Ya. Terus ini dapat cerita dari tukang kopi. Tukang kopinya itu. Nah, di saat kejadian tukang kopi itu apa? Melihat pocong kan lari. Larinya kemana? Ya tidak tahu Mas ke anu, lari ke arah kampung. Kok tiba-tiba balik lagi gitu loh Mas? Kan kita sudah selesai Mas. Gitu. Kita sudah selesai. Kita cari. Gitu loh Mas. Cari kopi lagi. Iya. Kita sudah selesai, kita cari kopi lagi. Nah, akhirnya orangnya dari jauh teriak-teriak gitu loh Mas. Oh gitu. Teriak-teriak. Jadi gini, selama dia di situ itu nggak pernah tahu yang namanya pocong kok setingginya sepohon kelapa. Itu yang dia herankan. Nah, dia akhirnya takut. Biasanya nggak takut sama sekali orangnya juga. Biasa mah di situ mungkin diketahuin apa itu makhluk halus tertentu, namanya daerah pantai Mas, kan banyak makhluk sakralnya bisa masuk, penghuni gaibnya di sana banyak, namanya pantai Mas, pesisirnya pantai. Tidak begitu kaget juga, tidak begitu terkejut. Nah, melihatnya itu yang dia sangat mengerikan, gitu loh. Jangankan kok orang yang nggak ikut ritualan di situ Mas, orang yang ikut ritual sebelah saya juga ngeri gitu. Apa ini kok pocong kok tingginya sampai sedemikian rupa gitu. Itu berarti itu teman-teman Bopo, dan Bopo tahu nggak kalau ada pocong itu? Ada Mas, cuma orang 2 kalau ada 3 itu yang tahu. Yang lainnya nggak tahu. Ada mungkin teman saya itu tahunya ada lain. Yang satu masalahnya banyak Mas. Saya satu itu. Yang kedua saya juga ketahui naga Mas, naga dari laut keluar itu Mas. Itu saya juga tahu itu Mas. Jadi ada yang juga tahu, banyak sekali Mas. Ada yang kayak bukan kayak sejenis mungkin kayak Gandaruwo atau gimana gitu Mas. Ada teman yang tahu juga gitu. Kalau saya 2 itu memang saya tahu itu. Nah dari situ itu Bapak tukang kopinya cerita itu sebenarnya apa? Kok baru kali ini saya ada orang ritualan kok melihat makhluk halus sedemikian rupa, itu bagaimana? Ya namanya sebenarnya itu kan dia juga mungkin berhalusinasi itu Mas sebenarnya. Oh itu berarti maksudnya bukan nyata gitu Pak? Sebenarnya nyata, cuma karena pola pikirnya dia gitu loh Mas. Gitu. Jadi sebenarnya gini Mas, makhluk tertentu kan bisa berubah-berubah wujudnya Mas. Itu tergantung pikiran kita, bukan? Pikiran anu. Nah, karena mungkin si Bapak ini takutnya sama pocong, karena mungkin dengan diketahui makhluk ABC dia tidak takut. Nah, dia takutnya itu, berarti dia memunculkan bentuk lain yang dia takutin. Itu sebenarnya gitu. Jadi ya namanya kalau orang nggak ngerti sama aja Mas, ya jelas takut Mas. Siapa orang nggak ngeri melihat pocong 1 pohon kelapa kan gitu, logikanya kan gitu. Nah
Dari situ Mas dia bercerita memang banyak Mas orang ritualan di sini, cuma jarang-jarang. Sampai pada suatu saat titik tertentu itu kita mau di penghujung akhir ritualan itu di situ Mas juga ya. Saya itu mendapatkan batu itu gambarnya itu mirip saya, itu bener Mas, nyata. Dulu rambut saya masih panjang gini waktu dulu, dan saya dulu kan seneng wirid Mas ya, itu gambarnya kayak foto kayak saya, terus gambarnya pakai tasbih gitu Mas, sampai sekarang tak simpen batunya itu dan keunikan ini, keunikan batu akik yang jadi itu kayak kenang-kenangan dari situ pertama jadi, saya ke Tambak Harjo itu makhluk halus nah gitu. Mohon maaf saya mau tanya Pak, itu tadi untuk ritualannya kurang lebih berapa menit atau sekitar berapa jam gitu Pak? Lebih kurang hampir 1 jam Mas, kita mau setengah 2an itu selesainya. Setengah 2an. Nah dari setengah 2 itu kita ngopi sebentar, terus kita cuma yang kita mau ke Pasaitran itu Mas, cuma yang ke Pasaitran akhirnya cuma orang 3, yang lain nggak ikut gitu Mas. Alasannya apa kok nggak ikut? Ya nggak tahu Mas ya, mungkin capek karena ya. Capek lah, karena kan medannya kan ngeri Mas, maksudnya ngeri gini. Kalau bisa satu jalannya kalau di saat ombaknya pasang kita nggak bisa lewat. Nah kalau kita sudah lewat di saat kita mau turun ombaknya pasang, ya mau nggak mau kita harus nunggu. Umpama pasang sampai kemarin besok ya otomatis ya kita harus nunggu sampai besok gitu. Nggak bisa kalau apa itu ya kita nekat yang ya gimana kan basah semua Mas juga ya, kalau nggak kita kena ketut ombak istilahnya kan gitu Mas. Tapi gitu. Akhirnya ini Bopo nekat bertiga itu tadi ya? Nah dalam bertiga itu Mas, yang 2 teman saya itu akhirnya malah enggak mau. Maksudnya gimana Pak itu? Berarti nggak jadi nih 3 ini? 3 ini teman saya 2 enggak jadi. Begitu saya sudah nyebrang kan masih apa itu masih belum pasangan Mas. Nah kita nyebrang. Terus yang 2 itu teman saya itu balik lagi. Karena apa? Saya sudah pernah. Lah saya kan belum pernah. Akhirnya saya nekat sendiri. Itu loh ceritanya. Nah, akhirnya berhubung ya udah saya nekat sendiri. Ya udah santai ditunggu. Ya udah. Saya akhirnya naik sendiri Mas. Masuk ke Pasitran itu. Nah, moga apa kalau ngerokok sambil rokok nggak apa-apa. Oke Mas. Terus di dalam itu akhirnya teman saya, wah ya saya sempat takutnya nih kalau nanti pasang terus kita nggak bisa pulang-pulang gimana gitu. Akhirnya ya udahlah, kita sudah bilangnya karena yang lainnya sudah pernah, karena yang belum pernah saya sendiri, ya udah saya nekat aja. Saya masuk kayak tundakan itu Mas, naik. Nah, saya kan belum tahu sama sekali. Ternyata di atas itu saya tahu ada beberapa orang, nggak tahu dari mana juga nggak tahu, mungkin dia ritualan sendiri ya Mas. Karena situasinya gelap sekali, kita lupa nggak bawa senter juga. Masalahnya gimana ya? Cuma kita bawa korek teman, bawa rokok, saya bawa korek. Lupa nggak bawa senter. Dulu tuh HP juga nggak begitu ada senternya zaman dulu tuh Mas. Iya zaman segitu. Nggak ada begitu ada senternya aku. Gitu. Akhirnya kita masuk ke sana, kita uluk salam. Ini kayaknya ada, saya melihat kayak orang yang lagi zaman caleg-calekan gitu Mas.
anggota mencalon anggota dewan dan lain sebagainya gitu. Nah, cuma saya gini, pernah dipesan guru, kalau mau di situ jangan minta yang aneh-aneh. Kamu meritualan, mendoakan, ya sudah, gitu aja, nggak usah berpikir yang negatif, kayak minta ini, minta itu, nggak perlu. Saya masuk mas, bilang, waduh ngeri, gelap sekali lah. Di saat kita mulai ke makam itu, bilang, saya gini, kan kata nggak ada dua orang nggak kenal saya ya. Dia mungkin ritual sendiri gimana, pakainya hitam-hitam itu. Akhirnya saya ritualan dari makam lurus. Nah itu menjorong itu sudah ke pantai mas. Pantai itu laut lepas, ombaknya biar banyak sekali itu. Ya ngeri pokoknya saya lihat ya. Saya masuk ke bawah, saya agak dari atas tuh agak turun dikit gitu. Wah, suasananya kok serem sekali, ibaratnya berlalu lalang kanan kiri kayak saya melihat tuh kayak makhluk halus berjubel-jubel, berdamping-dampingan itu. Mungkin satu karena saya membawa dupa mau menyalakan itu juga bisa, mas. Jadi kan taruhlah kalau makhluk itu kan makan mas, kan gitu. Nah gitu, dari situ saya ritualan situ mas. Saya berdoa lah istilahnya gitu, saya semeti, saya nyalakan dupa, blak. Nah, dari situ ternyata saya dibilangi intinya itu gini, kalau sudah niatnya baik, jangan ikut-ikutan punya niat yang enggak, gitu. Nah, di dalam semedi saya di situ, saya dikelihati berbagai macam mas, mulai makhluk halus, bahkan ada mas zaman dulu tuh musik usum kayak togel itu mas ya. Nah itu ya, saya juga dikelihati tertentu gitu. Cuma saya sudah dipesan guruan tidak boleh aneh-aneh, ya udah saya tidak hiraukan itu. Intinya kalau kamu di situ, kalau niat ritualan, mendoakan, ingin tahu, ya sudah, nggak usah yang aneh-aneh. Apalagi kalau orang taruhlah yang banyak itu caleg gitu, caleg, lurah itu taruhlah mungkin biar jadilah mas, intinya kan gitu. Cari pangkat lah. Iya, cari kepangkatan gitu. Masalahnya satu memang di situ tempatnya memang sangat sakral juga mas, sangat sakral. Satu gunungan kecil tapi di pesisir laut. Kalau pasang kita tidak bisa lewat, kalau nggak pasang baru kita bisa lewat. Nah dalam dari ritualan situ mas, di Pasetran itu ngerinya itu gini mas ya, di saat saya bakar dupa di pertengahan itu, di depan saya persis itu ada 3-4 makhluk halus tuh goyang-goyangin semua mas, pohonnya kanan kiri. Terus saya gini, saya sambat, saya nggak tujuan apa-apa, saya mau mendoakan saja ke Mbah Wali, kalau saya bilang gitu. Saya nggak minta apa-apa, saya kanu ya, ya udah. Terus akhirnya dikasih sesuatu, pernah dikasih kayak warna putih itu angka gitu, nggak tak hiraukan. Saya tahu oh, ini arahnya gini, ini aku. Saya nggak mau lah aku. Memang saya nggak mau tujuan itu. Gitu. Nah, dari itu wah digoyang-goyang terus mas. Nah, ada yang di depan saya, di belakang ada, di samping ada yang kayak mungkin kayak sejenis kayak medon gitu mas ya, putih itu gulung gini, yang di sini hitam joget gini, ada yang nendang gini. Nah, kok ngeri sekali juga sini nih di Pasetran ini. Terus itu maksudnya tujuannya ganggu bopo gitu? Iya, istilahnya ganggu saya, karena belum pernah sama sekali ke situ, ya sudah saya pengen tahu gitu aja sebenarnya.
Saya udah nih Bopo pada saat itu tahu gitu gimana, Pak? Ya sebenarnya takut Mas sebenarnya. Masalah teman-teman di bawah, saya sendiri gitu loh. Yang dua nggak jadi ikut. Cuma karena saya pengen tahu aja Mas. Jadi ya sudah, yang penting ya sudahlah, terserah mau diapain, yang penting kita lihatnya. Nah, ternyata dari situ saya baru tahu kalau di situ bukan sekedar ritualan, satu tempatnya sakral, penghuninya dibilang makhluk halusnya ya banyak sekali, otomatis namanya pesisir laut, dan yang kedua juga banyak orang yang para calon kades, apun caleg dan lain sebagainya di situ yang cara mencari jabatan lah, tapi minta gitu. Nah, dari situ saya berpikir cuma karena sudah dipeseni sama pembimbing spiritual saya dulu itu, dibilang ya udah kita nggak minta gitu apa-apa, cuma saya mendoakan gitu aja, dah. Saya nggak minta intinya gitu aja, itu Mas ceritanya. Mohon maaf Bopo, ini terakhir saya tanya Bopo, itu kalau boleh tahu berarti tujuan Bopo itu untuk ritual itu tujuannya apa? Satu Mas, kita tuh namanya tempat sakral gitu Mas ya. Orang spiritual pasti ingin tahu Mas. Tujuannya ya sebenarnya utamanya kita sebenarnya mendekatkan diri, menguji mental diri kita sendiri. Yang kedua, sesuatu ya ini orang lain-lain ya. Kalau saya gini, ada sesuatu yang baru yang menurut saya masih baru gini, yang belum pernah. Saya pengen gitu Mas. Ada apa di sini ini? Gitu. Terus apa itu mitosnya apa? Terus di sini tuh biasanya orang ngapain aja? Oh, sudah begitu tahu, oh ternyata tempat ini sakralnya gini. Adanya di situ tahu lah. Iya. Bahkan saya pernah mendengar tuh pada zaman dulu itu kayak Kiai Jombang ataupun Kediri, lelaku terakhir juga ke sana dulu Mas. Makanya di sana sampai di namanya Pasetron ada kuburan nih Mas. Jadi ada makamnya Mas di atas di satu Mas kan. Dengan Mbah Wali kan gitu. Oh, mohon maaf Bopo, tadi kan saya nebak-nebak itu masalah apa itu, saat saya kira tadi kayak Pasetran Gondo Mayit. Itu Bopo apa? Tahu ya Pasetran Gondo Mayit? Iya Mas. Kira-kira Bopo apa punya nggak cerita mistis atau misteri di Pasetran Gondo Mayit? Ada Mas. Mungkin itu bisa dikumpas ya di lain waktu Mas. Masalahnya beda Mas. Oh iya. Nanti tempatnya, Mas gini Po. Untuk minggu depan atau lain hari kita bisa mengupas tentang Pasetran Gondo Mayit. Iya Mas. Ya Bopo, ini kita sudah di penghujung acara teman-teman. Mungkin ada pesan-pesan Po buat teman-teman dari Misteri Kejawen. Ya, saya pesan kepada seluruh pemirsa Misteri Kejawen, sedikit banyak kita hindari masalah kita meminta sesuatu, taruhlah kita mau caleg, mau anak ke situ, ke dalam artian untuk meminta-minta ke tempat itu. Lebih baik kita mendekatkan diri dengan Tuhan, terus kalau kita mendoakan tidak apa-apa. Gitu. Ya, ini sangat bagus sekali. Ya, itu aja sebenarnya. Ini Bopo ini sampun? Ya sudah Mas, saya kira itu perbincangan kita malam ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, gitu Mas ya, kepada seluruh pemirsa gitu. Oke teman-teman, sangat bagus sekali, sangat menarik sekali perbincangan kita malam ini dengan Ki Bopo Samudro. Nah, kita ambil kesimpulan untuk malam ini. Jadi gini, kalau kita mengunjungi ke tempat-tempat yang sakral, apalagi tempat-tempat yang dibilang wingit, angker, apalagi kita bisa jaruh ke makam-makam, intinya satu, kalau bisa kita jangan meminta sesuatu. Boleh kita mendoakan, tapi jangan meminta kepada kayak gitulah gitu. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang ingin teman-teman berbagi cerita tentang
kejadian mistis yang teman-teman alami, boleh teman-teman cerita di channel kita di Misteri Kejawen. Langsung saja hubungi WA kita lewat, nanti saya cantumkan di bawah ini. Nah, oke teman-teman, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.